Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Iya, Alhamdulillah. Ya. Kita harus mensyukuri ya, apapun yang terjadi, artinya apapun yang diberikan oleh Allah, termasuk kesehatan itu kita harus syukuri, harus disyukuri. Ya, karena nikmat sehat itu sangat mahal, tidak bisa kita tukar dengan apapun, seperti itu. Ya, oke, sudah. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, coba dipimpin dulu untuk berdoa. Ya, siapa ketua kelasnya di sini? Ya, silakan dipimpin berdoa. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya periksa dulu absensinya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, Alhamdulillah. Oke, kalau seperti itu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan terlebih dahulu materi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Sudah tahu ya? Ya, karena materi kita yang sebelumnya sudah selesai seperti itu. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Ya, teks laporan hasil observasi. Ya, teks laporan hasil observasi itu ada di semester genap ya, semester ganjil ya. Kemarin sudah kita selesaikan. Hari ini kita masuk ke materi teks eksposisi. Coba untuk teks eksposisi ini ada yang sudah membaca mungkin? Apa itu teks eksposisi? Coba angkat tangan, yang mau ngomong silakan angkat tangan. Nggak ada yang mau. Oh, iya. Iya, silakan. Iya, itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Coba kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, kira-kira teks eksposisi itu manfaatnya apa ya? Gunanya apa kira-kira? Ayo, coba. Berita-berita gitu, maksudnya gimana? Memberikan informasi. Coba ada yang bisa menambahkan lagi? Ada yang lebih bisa menjelaskan lagi? Sudah betul tadi? Jadi misalnya ada berita, ya, ada hot news, misalnya seperti itu. Kemudian kita apakan melalui teks eksposisi itu? Apa? Ya, kita bukan merangkum, kita memberikan pendapat. Makanya teks eksposisi itu sebenarnya adalah teks yang berisi pendapat atau bahasa lainnya apa? Argumen seperti itu. Oke, sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, sekarang ini ya, hari ini kita akan belajar menggunakan metode diskusi kelompok ya. Jadi nanti akan saya bagi. Ini ada berapa orang satu kelas? 16. Paling enak dibagi 4 ya. 4. Ya, 4 bagi 4. 4 kali 4 16. Pas ya. Jadi satu kelompok isinya 4 orang seperti itu. Ini mau ditentukan atau mau berkelompok sendiri? Ayo, ditentukan atau berkelompok sendiri? Saya tentukan saja. Kalau saya tentukan ya saya ambil gampangnya aja. Satu kelompok 4 orang, satu kelompok ya, depan belakang juga ini satu kelompok. Ya.
Pas ya? Seperti itu. Kemudian ada aturannya ya untuk diskusi kita hari ini ya. Jadi nanti satu kelompok itu kan ada 4 orang. Masing-masing orang ini memegang nomor urut. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Pak, gunanya apa? Nah, 4 nomor ini yang kalian sandang ini nanti jadi istilahnya jadi pegangan ya. Jadi identitas kalian, jadi pengenal kalian. Misalnya, apa namanya? Luna. Bukan Luna Maya kan? Oh, bukan. Mbak Opa, kalau Luna Maya juga apa-apa. Mbak Luna, misalnya nomor 1. Nah, maka Mbak Luna ini apa ya istilahnya punya identitas dirinya sebagai nomor 1. Kemudian sebelahnya Wulan nomor 2, berarti dia yang dipegang adalah nomor 2. Begitu juga dengan kelompok yang lain. Seperti itu. Siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3, siapa yang nomor 4. Seperti itu. Nah, nanti masing-masing nomor itu ya punya tanggung jawab. Artinya gini, nanti ketika sudah selesai diskusi, ada sesi presentasi. Nah, presentasinya itu nanti saya akan panggil sesuai dengan nomornya. Seperti itu. Paham kira-kira? Jadi misalnya saya panggil, silakan nomor 1 maju ke depan. Seperti itu. Jadi masing-masing dari kelompoknya yang nomor 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti itu. Artinya apa? Satu kelompok harus benar-benar berdiskusi dan memastikan ya masing-masing anggotanya paham dengan apa yang dipelajari. Seperti itu. Paham kira-kira ini? Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Kita masuk ke materinya ya. Saya mohon izin sebentar untuk men-setting proyektornya. Silakan sambil lalu dibuka buku LKS atau buku tulisnya ya. Ya. Nah, ntar lagi kita undi ya. Atau kalian mau tentukan sendiri? Siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3, siapa yang nomor 4? Loh enggak gini, teksnya gini. Misalnya, soal nomor 1, silakan yang menjawab adalah yang bernomor 3. Berarti yang di kelompok itu yang nomornya 3 itu yang maju. Kelompok 1 yang nomor 3 siapa maju? Kelompok 2 yang nomor 3 siapa yang maju? Seperti itu. Iya, nomor 3 di semua kelompok yang maju. Seperti itu. Makanya ketika diskusi ya harus paham semua. Seperti itu. Ya? Paham ya? Oke, silakan dibuka dulu sambil dibaca-baca dulu. Saya menyeting dulu ya. Ya. Sebentar ya, saya mau ambil LKPD-nya, ketinggalan di kantor ya. Tunggu sebentar ya. Silakan dibaca dulu, itu ada teks contoh ya, contoh teks yang tadi bilangnya hot news ya. Nah, itu ada hot news yang kita analisis ntar lagi. Silakan dibaca dulu, ada kata-kata atau isi yang belum kalian pahami, silakan nanti ditanyakan. Ya, silakan dibaca dulu. Bentar ya. Ah. Duka apa? Iya, duka dunia untuk tragedi Kanjuruhan. Coba ini ada yang tahu peristiwanya apa ini?
Ini ada yang baca berita enggak kemarin? Enggak baca ya? Baca ya. Apa? Peristiwa apa? Jangan keroyokan, nggak denger. Satu orang aja coba. Siapa yang mau ngomong? Ayo gantian, harus berani. Ayo. Jangan cuma siapa namanya? Maya. Oh ini Maya, ini Luna. Lengkap ya, Luna Maya. Oh bisa, ya. Coba jangan cuma Maya, yang lain coba. Saya pengen dengar suaranya yang lain. Ya, kenapa pertandingannya? Pertandingannya mengakibatkan korban jiwa? Ayo, pertandingannya atau apanya yang mengakibatkan? Ayo. Arema kalah dari Persebaya, terus apa yang terjadi? Yang bikin banyak orang meninggal tuh bukan pertandingannya, apanya? Kerusuhannya. Bukan pertandingannya. Pertandingannya selesai itu pertandingannya. Arema kalah. Nah, tapi apa yang terjadi setelah pertandingannya selesai? Ternyata terjadi kerusuhan. Antara siapa? Supporternya Arema. Loh, iya ta. Supporternya Arema toh. Berarti tawuran sendiri. Turun. Berarti kerusuhannya antara siapa dengan siapa? Iya. Itu loh, caranya memahami berita itu seperti itu. Ya. Jadi yang terjadi adalah kerusuhan setelah pertandingan Arema dan Persebaya antara polisi atau aparat dengan supporter Arema. Seperti itu. Apa yang terjadi? Tadi diceritakan sama Maya. Jadi ada gas air mata yang ditembakkan kemudian menyebabkan apa? Iya, kepanikan. Coba di sini kita analisis bersama-sama. Coba. Ini ya contoh yang kalian baca barusan ini sebenarnya sudah masuk ke dalam eksposisi. Ya, karena di sini eksposisinya di sini dia menjelaskan tentang suatu peristiwa. Jadi dia beropini atau berpendapat tentang sebuah peristiwa. Hot news yang sedang terjadi atau yang sedang dibicarakan oleh orang banyak, itu peristiwa di Kanjuruhan, Malang, seperti itu. Coba apa yang dikatakan di sini tentang insiden? Nah, insiden itu apa? Ya, insiden itu peristiwa yang bisa dibilang tidak direncanakan, ya, dan dia suatu petaka atau suatu yang nggak baik, itu namanya insiden. Seperti itu. Ya. Apa katanya ini? Pendapatnya di sini apa? Nah, sebelum masuk ke situ ya kita simak dulu. Nah, ini ya yang terjadi itu ini. Jadi ini pintu 13 Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, kenapa kok bisa banyak yang meninggal? Ya karena ini. Mereka supporter-supporter Arema itu terjebak di pintu ini. Seperti itu. Makanya jumlah yang meninggal sampai ratusan. Ya kan? Karena mereka berdesak-desakan di sini, bayangin. Ya, di tempat yang sempit seperti ini ada banyak orang ya berdesak-desakan, ada yang keinjak. Kemudian di luar sini sudah terkena gas air mata. Akhirnya semua kacau. Seperti itu. Nah, itu makanya katanya dokter kan mereka yang meninggal itu kebanyakan apa? Meninggal karena kehabisan oksigen. Ya karena terinjak-injak. Ya, karena tempatnya yang sudah berdesak-desakan seperti itu. Bahkan katanya ada, bukan katanya ya, yang meninggal juga ada yang anak kecil. Bayangkan sudah. Di ruangan seperti ini, ya berdesak-desakan, kehabisan nafas. Itu seperti orang mati tercekik. Seperti itu. Gitu loh. Jadi ini yang membuat di situ teks eksposisinya dia bilang apa? Duka dunia. Ya, karena memang seluruh dunia waktu itu memang berduka atau menyayangkan terjadinya peristiwa ini. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu ilustrasi dari ya. Kemudian, nah ini ya, kita lanjut penjelasannya tentang teks eksposisi.
Pengertiannya sudah tadi ya, teks eksposisi sudah dijelaskan oleh Mayang. Siapa? Maya. Jadi teks eksposisi itu ya pengertiannya adalah teks yang merupakan paparan ya, yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu ya kepada pembacanya, seperti itu. Artinya apa? Supaya orang itu lebih jelas dalam memahami satu hal, seperti itu. Nah, di situ ada argumen-argumennya, seperti itu. Nah, kalau kita baca strukturnya, ya struktur dari teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada tesis. Iya, penegasan ulang. Coba dari tesis dulu. Apa itu tesis? Apa? Kok tesis kok pernyataan umum? Tesis itu adalah pendapat ya, umum dari penulisnya. Ya. Artinya apa? Apa yang mau dibahas oleh si penulis teks eksposisi itu ada di sini. Seperti itu. Jadi pendapat utamanya itu ada di bagian tesis. Seperti itu. Nah, sama dengan teks-teks yang lain ya, sebenarnya teks itu semuanya itu terdiri dari 3 bagian utama. Pembukaan, isi, penutup. Sama, teks eksposisi juga seperti itu. Cuma namanya yang beda. Kalau observasi pembukaannya namanya apa? Pembukaannya namanya pernyataan umum, isinya definisi umum, ya kan? Bagian isinya aspek yang dilaporkan, penutupnya simpulan. Ya. Kalau di teks eksposisi yang pertama itu adalah tesis, pembukaannya, isinya itu argumentasi, penutupnya adalah penegasan. Coba kita jabarkan dari yang pertama. Tesis itu adalah pendapat umum dari penulis. Isinya apa? Ide utama dari penulis. Sikapnya penulis terhadap berita itu apa? Seperti itu. Coba kalau di situ kira-kira bagian mana yang merupakan tesis? Yang di Kanjuruhan itu. Itu kan sudah saya pecah tuh jadi beberapa paragraf tuh, banyak kan? Coba paragraf mana yang kira-kira itu tesis? Tesis berarti pembuka. Berarti yang mana? Paragraf pertama. Ya. Apa isinya? Insiden dalam dunia sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang meninggalkan duka mendalam bagi berbagai pihak. Itu idenya. Artinya apa? Di sini penulis itu menganggap bahwa insiden yang terjadi di Kanjuruhan itu menjadi apa? Iya, menjadi istilahnya peristiwa yang sangat membekas, ya, sangat mendalam bagi berbagai pihak. Seperti itu, ya. Artinya apa di sini? Di sini berarti sikap si penulisnya ini apa berarti? Prihatin. Ya, atau menyayangkan terjadinya insiden itu, seperti itu. Sampai-sampai dia bilang kalau insiden ini membekas ya ke berbagai pihak. Artinya bukan cuma orang Indonesia aja. Bukan cuma orang yang senang sepak bola aja. Tapi di sini di judulnya dia bilangnya duka dunia. Artinya memang seluruh dunia menyayangkan terjadinya peristiwa itu. Itu ya. Paham sejauh ini yang dimaksud dengan tesis? Paham ya? Nah, jadi sikapnya penulis itu. Nah, kemudian bagian yang kedua itu ada argumentasi. Coba diperiksa di bukunya apa argumentasi? Pendapat yang disertai bukti dan alasan yang logis. Iya, pendapat yang disertai bukti dan alasan yang logis. Jadi kira-kira logikanya seperti ini. Ketika penulis itu punya sikap atau punya pendapat, ya, maka dia harus punya bukti-bukti, argumentasi yang menguatkan apanya? Tesisnya atau pendapatnya. Seperti itu. Di sini dia bilang gimana? Insiden yang terjadi di Kanjuruhan itu membekas atau apa ya? Menimbulkan duka yang mendalam kepada berbagai pihak. Buktinya apa? Nah, dia harus mencantumkannya atau menuliskannya di bagian argumentasi.
argumentasi. Seperti itu. Artinya apa? Supaya orang itu kemudian menjadi percaya. Oh iya ya, bener ya katanya yang nulis ini. Seperti itu. Jadi teks eksposisi itu yaitu melatih kita untuk apa ya, berargumen ya atau berpendapat tentang suatu hal seperti itu dengan bukti-bukti atau dengan argumentasi seperti itu. Nah, argumentasi di sini itu isinya bisa macam-macam. Bisa apa aja isinya? Coba ada yang tahu? Kira-kira kalau orang mau percaya itu kita mau suguhkan apa atau kita tuliskan apa di argumentasinya? Kalau apa? Kita mau apa istilahnya? Menguatkan supaya orang percaya, kita kasih apa? Bukti. Buktinya apa? Dari Wah, Twitter. Dari F. Fakta. Faktanya apa? Seperti itu. Apa yang terjadi? Seperti itu. Kita tampilkan di argumentasinya seperti itu. Kemudian bisa dikuatkan juga dengan data. Seperti itu. Atau bisa juga kita kuatkan dengan pendapat orang lain atau pendapat ahli. Seperti itu. Paham kira-kira? Paham ya? Jadi supaya orang itu percaya dan ikut dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Itu ya. Nah, sudah. Coba kalau kita lihat di sini berarti bagian mana yang merupakan argumentasi? Dari paragraf 2 sampai paragraf berapa kira-kira? Ya, sampai ini ya. Paragraf 11 itu semuanya isinya adalah argumentasi. Seperti itu. Ya. Paham di sini kira-kira? Paham ya? Kemudian bagian penegasan ulang itu isinya adalah ditegaskan lagi. Apa tesisnya? Apa pendapat utama dari penulisnya? Apa di sini? Di bagian bagian ini ya, 2 paragraf terakhir ya. Nah, duka yang terjadi saat pertandingan sepak bola di Kanjuruhan Malang tidak hanya menjadi duka Indonesia saja. Nah, itu kan kembali lagi ke awal berarti. Seperti itu namanya menegaskan ulang. Seperti itu. Oke, sampai sejauh ini ada yang ditanyakan tentang ini? Tidak ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kaidah kebahasaannya. Ini sebenarnya panjang ini. Coba yang pertama kaidah kebahasaannya itu ada yang disebut dengan teks eksposisi, kata persuasif ya. Nah, kata persuasif di sini itu tujuannya adalah mengajak pembaca melakukan suatu seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan perlu. Artinya gini, ketika kita berpendapat, ya tujuannya itu kan supaya orang itu kemudian percaya dan ikut serta atau setuju dengan apa yang kita sampaikan. Maka di sini ada kata persuasif yang dicantumkan seperti itu. Ini misalnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan perlu, seperti itu. Kemudian berikutnya ada kata teknis atau kata istilah. Ya, saya terangkan sedikit saja, nanti sambil lalu diskusi ya. Diskusi untuk ini mengerjakan LKPD-nya. Kata teknis atau istilah ini adalah kata yang biasanya digunakan dalam bidang tertentu. Misalnya kalau di dunia TKJ, teknik komputer jaringan misalnya. Kata teknis itu adalah kata-kata yang hanya ada di bidang TKJ atau khas dari TKJ. Misalnya, buting. Coba yang istilah bahasa Indonesia misalnya apa? Iya, yang istilah sudah ada bahasa Indonesianya. Tapi itu di bidang TKJ misalnya. Aplikasi, apalagi situs, laman. Ya. Terus laptop, HP itu disebut apa kalau bahasa Indonesia? Perangkat keras, iya. Hardware. Disebut apa? HP, laptop itu sekarang disebut apa? Kalau bahasa Inggrisnya gadget. Gadget. Bahasa Indonesianya apa?
Garuda Panca. Gawai. Gak pernah dengar kata gawai? Di mana? Barusan ini Pak, saya dengar ini. Dengar di mana? Sering dengar kan? Nah, gawai itu artinya perangkat-perangkat yang sekarang memudahkan pekerjaan kita, perangkat elektronik, kira seperti itu, yang identik dengan sekarang alat komunikasi. Itu ya. Itu disebut dengan kata teknis atau istilah. Nah, di sini bidangnya apa? Yang di teks itu bidangnya apa? Maksudnya lingkupnya apa gitu loh? Paham enggak bidangnya apa? Maksudnya bidang itu. Ini ngomongin apa sih? Bukan. Sepak bola. Itu namanya bidang. Konteks yang dibicarakan itu apa? Gitu loh. Nah, kalau saya ngomongin teknologi berarti bidangnya teknologi. Saya ngomongin kesehatan, bidangnya kesehatan. Nah, di sini yang dibicarakan adalah bidangnya sepak bola atau kalau yang lebih umum olahraga. Itu ya. Nah, jadi istilah yang ada di bidang olahraga atau sepak bola itu ada di sini. Misalnya skor, itu kan khas. Ada di sepak bola atau di olahraga. Paham ini kata teknis ya? Oke, lanjut. Berikutnya ada verba. Verba itu adalah kata kerja, ya. Nanti ya kita sambil berdiskusi aja untuk penjelasannya. Verba itu kata kerja, nanti ada verba dasar, verba turunan, nanti bisa dibaca sambil diskusi. Kemudian ada pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti sesuatu. Jadi kita mau menyebut sesuatu itu bisa kita ganti katanya. Nggak harus melulu pakai itu. Ya, kata ganti itu ada kok AAA semua ini salah ini ya. Ada 4 ya. Yang pertama ada kata pronomina penunjuk umum ini dan itu. Kita bebas mau menyebut ini itu tuh apa aja. Betul. Ini bisa benda, ini bisa orang, ya kan? Dan segala macamnya. Kemudian pronomina penunjuk tempat, sini, situ, sana. Bedanya sini deket, ya. Situ lumayan, sana jauh. Kemudian ada pronomina yang mengacu pada suatu kejadian, begini, begitu, atau demikian. Ya, pada kejadian. Misalnya, kalau begini, nanti jadinya begini. Nah, begini itu apa? Pasti sesuatu yang udah dibicarain sebelumnya. Seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Kemudian yang persona. Pronomina persona itu adalah kata ganti orang. Jadi orang itu bisa kita ganti. Nggak harus nyebut namanya. Seperti itu. Misalnya pakai saya, kamu, dia, mereka. Seperti itu. Nanti ya kita bahas untuk itunya. Sebenarnya ini menarik untuk dibahas, tapi kita fokus ke tujuan pembelajaran kita. Berikutnya ada konjungsi. Apa konjungsi? Kata hubung atau kata sambung, ya, menyambung kalimat atau paragraf supaya koheren, ya, maknanya nyambung, bisa dipahami. Nanti kalian baca di LKS-nya aja. Nanti kalau ada yang tanyakan ya, karena ini waktunya juga mepet, ya, kita nggak punya banyak waktu. Sambil berdiskusi aja nanti. Kemudian ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, ini kaitannya dengan struktur yang tadi. Ketika di bagian tesis itu ada gagasan utama dari penulis, maka di bagian argumentasi itu adalah gagasan penjelasnya. Seperti itu. Gitu. Jadi ini sebenarnya erat kaitannya dengan struktur. Tapi kalau yang di sini ini lebih ke jenis paragraf ya, jenis pengembangan paragraf. Coba ada yang tahu di sini pola pengembangan paragraf itu ada apa aja? Mungkin nggak diajarkan di SMP-nya, saya kasih tahu. Belum pernah dengar? Belum. Ada pola pengembangan induktif, ya. Pola pengembangan paragraf induktif. Ada yang deduktif. Ya, coba siapa yang bisa menjelaskan? Ingat. Kalau deduktif, ya, gagasan utamanya di awal. Kalau induktif, gagasan utamanya di belakang.
Seperti itu. Cara ngafalinnya gampang, cara ngingetnya gampang. Induktif dari kata induk. Induk itu apa? Induk itu apa? Makna ininya? Hah? Kok dalam? Induk. Yang gampang ibu. Gampang aja, induk itu ibu. Induk sapi, berarti ibunya sapi. Gampangannya itu perempuan, betina, gitu loh. Ya, paling gampang kita nyebut induk ini sebagai ibu ya. Gampangnya gini, kalau pengen gampang menghafalnya, ya supaya nggak bingung ya. Induktif, dari kata induk, ibu. Ibu tempatnya di mana? Loh, ibu kalian kalau di rumah tuh di mana tempatnya? Di dapur. Dapur di mana? Loh, di belakang. Berarti induktif, gagasannya di belakang. Karena ibu selalu di belakang. Seperti itu. Oh induk, ibu di dapur di belakang. Seperti itu. Mungkin gitu ya. Itu cara gampangnya untuk menghafal induktif dan deduktif. Udah, itu aja. Ya. Kemudian untuk ini ya, kita mulai diskusinya. Kira-kira ini 30 menit cukup ya. Di sini saya ada lembar kerja. Ya, ada lembar kerja. Silakan ditulis nama kelompoknya dulu. Oh, saya pengen store ini. Store nama kelompok dulu. Pakai sobekan kata atau buku aja ya. Buku aja ya. Iya, kalau di kertas biasanya sering hilang. Pakai buku, tulis namanya sesuai dengan nomornya. Misalnya kalian mau nomor 1, itulah tulis anggota 1. Apa? Berarti dia nomor 1 gitu. Enakan di buku aja. Lebih enak di buku. Kalau di kertas nanti hilang. Kalau bersin jangan ke temennya. Siapa? Maya. Kalau bersin jangan ke temennya. Nggak boleh. Nanti ketularan sakit juga. Hah? Di buku aja. Silakan sesuaikan mau nomor berapa. Misalnya mau nomor 3 berarti di urutannya nomor 3 gitu loh. Paham enggak ini? Yang tadi itu loh. Ayo. Kok susah ini tuh? Empat orang kan? Ya, silakan mau nomor berapa kalian? Kelompok 1, 2, 3, 4. Atau pakai nama, kan sudah ada nomornya ya di dalam ya. Nanti nomor di dalam nomor. Pakai nama ini aja wes. Nama apa? Bunga ya, bunga aja. Nama apa? Iya terserah. Blackpink nggak apa-apa. Novel, terserah. Ayo silakan. Tulis di bukunya, Saya pengen tahu dulu. Geng apa? Geng apa? Kelompok apa? Sambil lalu ini ya dibagikan, minta tolong, Mbak. Nah, tolong ya dibagikan lagi ya. Pegang satu-satu.
Lewat sana, lewat sana. Sudah? Jangan panjang banget. Sudah ya? Aturannya kan sudah tahu, ya? Aturannya sudah tahu. Silakan sekarang sudah dapat kertasnya ya, LKPD-nya satu-satu. Tapi yang diisi hanya satu, yang dikumpulkan maksudnya, yang dikumpulkan hanya satu. Nah, tapi semuanya harus mikir dan juga mengisi, nulis juga seperti itu. Iya, enggak, itu saya cuma pengen tahu aja nama kelompoknya apa, kumpulkan di depan, nanti hasil tugasnya dikerjakan di belakang, seperti itu. Kelompok yang mengerjakan satu. Yang dikumpulkan satu, tapi yang mengerjakan semuanya, yang nulis juga semuanya. Paham ya maksudnya? Iya, ntar lagi saya jelaskan pertanyaannya. Coba perhatikan dulu sebelum memulai. Ayo sini dulu, perhatikan sebentar supaya nggak bingung ya. Jadi nanti kalian silakan tulis namanya sendiri, namamu, nggak usah kelompok wis. Kelompoknya kan sudah ada di buku, ya kan? Namamu sendiri. Ayo, langsung tulis sudah di atas sendiri. Mau di kanan, mau di kiri terserah, asal jangan di tengah gitu ya. Nama lengkap ya, jangan nama panggilan ya. Sesuai akte. Oh iya. Usahakan dari sekarang itu harus terbiasa seperti itu. Ya. Di aktemu itu namanya siapa? Harus persis ya, setiap hari dipakai. Sudah? Kelasnya jangan lupa. Apa di sini? Aksio apa TIB? Sementara masih TIB. OTW Aksio ya. Nggak tahu ini nasib kalian gimana, nggak jelas. Minggu depan? Oh, cuma peresmian aja gitu. Berarti ketambahan cowok sini. Ya wes. Ya udah, ayo. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan mengerjakannya di bagian halaman belakangnya ya. Untuk soal yang pertama, perhatikan biar nggak nanya-nanya lagi ya. Pertama adalah nomor 1, tentukan struktur teks eksposisi bencana asap yang memilukan di atas. Ya, yang kalian tulis itu hanya paragrafnya saja. Artinya gini, tesis paragraf berapa? Argumentasi paragraf berapa sampai berapa? Seperti itu. Argumen apa? Penegasan ulang paragraf berapa? Seperti itu. Paham ya? Nah, akan tetapi jangan cuma ditulis seperti itu. Kalian harus menyiapkan penjelasannya. Ketika saya tanya nanti kok bisa itu? Kok bisa paragraf itu? Tesisnya seperti itu. Harus dong, harus paham. Dan semuanya juga harus paham. Seperti itu. Bukan, nanti yang saya panggil ini gini. Misalnya kita bahas ya, sudah selesai diskusi. Kita bahas ya, nomor 1, silakan. Yang nomor 4 maju untuk menjawab atau untuk menjelaskan seperti itu. Nanti saya lihat di buku yang kalian kumpulkan itu. Oh, nomor 4 kelompok 1 namanya Maya misalnya. Jadi Maya yang maju. Nomor 4 kelompok apa ini namanya? Kan nanti ada namanya toh. Nanti saya lihat. Misalnya kelompok Blackpink. Nomor 4 siapa? Seperti itu. Paham ini? Paham. Nah, jadi masing-masing harus bertanggung jawab, harus paham. Jadi sewaktu-waktu ya bisa dapat ini, terserah ini nomor berapa aja ini. Seperti itu. Paham ya? Dan kalau nggak bisa, itu nanti tanggung jawabnya satu kelompok. Misalnya nomor 4 maju, nggak bisa ternyata. Nah, itu berarti satu kelompok, ya ada penilaiannya sendiri dari saya. Seperti itu. Makanya diskusinya harus baik. Seperti itu. Sudah? Silakan bisa dikerjakan untuk soalnya yang di LKPD. Saya fasilitasi, ayo dengerin dulu. Saya fasilitasi akses internet di laptop, tapi gantian. Ya, misalnya terserah mau ganti, pokoknya gantian, jangan rebutan. Seperti itu. Ya, silakan. Saya kasih waktu maksimal 5 menit lah untuk menggunakan laptop. Misalnya mencari kata-kata yang kalian nggak paham artinya, silakan cari di sini. Misalnya, Pak, Malaysia itu apa ya Pak? Jangan cari di sini.
Paham ya? Yuk, silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Ambil saya. Tuh, ayo, mama belum punya bukunya, buka. Kumpulin di depan namanya. Ayo kumpulin di depan. Bukunya tadi ya. Dibuka ya. Iya, nanti saya mampunya lagi. Ini sama kelompoknya Pak. Yang menulis dan nanti bisa dipastikan sudah bukan ya. Waktunya 20 menit. Kurang 20 menit lagi. 15 menit.
Silakan yang mau lihat kaidah bahasanya bisa gunakan laptop. Yang mau mencari pengertian atau penjelasan lebih lanjut, contoh dari kaidah kebahasanya, silakan bisa menggunakan laptop yang ada di depan bergantian. Diulang gimana? Kalau nentuin katanya, kan di sini suruh tentukan kata persuasif. Itu cuma disebutin kata persuasifnya apa ditulis sekalimatnya? Tulis kata-katanya aja. Apa di situ yang menunjukkan persuasif? Ya. Untuk identifikasi kata yang apaan tadi? Kata istilah, ya kan? Kemudian ada persuasif, verba, pronomina dan konjungsi. Itu minimal 3. Ya, nyebutin 3 sudah cukup, sudah betul. Seperti itu, paham ya? Jadi nggak perlu disebutin semuanya, nanti kebanyakan. Seperti itu. Yang penting yang kalian sebutkan itu benar, ya seperti itu. Ya, nggak mau. Sudah? Iya, kamu sudah ini. Ayo. Ayo. Udah nomor 4. Belum, kan di pena. Ayo gini aja ya. Saya panggil
sampai nomor 4 ya, soal nomor 4 ya, yang belum misalnya kita bahas lagi ya, nomor 1 silakan yang maju nomor 3 itu yang nomor 3 ya, atau sampai nomor 3 aja ya, nomor 3 selesai ya, nomor 3 selesai ya. Ya wes, sampai nomor 3 berarti 1 orang nggak maju di kelompoknya. Nggak tahu siapa yang dapat. Itu ya. Jadi kita bahas sampai nomor 3 aja dulu. Sisanya nanti kita lanjutkan semua lagi atau dijadikan tugas rumah ya. Udah ya? Ini sampai nomor berapa? Sudah Pak? Ya. Sudah ya? Sampai nomor berapa ini? 4. Oh wes, berarti lengkap. Ini 4 juga sudah selesai. Karena 4 sudah ya. Oke, ini kan sudah selesai sampai soal nomor 4. Oke, kita mulai proses presentasinya ya. Jadi nggak apa-apa. Misalnya dipanggil kamu nomor berapa? Kamu lupa ya apa ya? Nomor 1, misalnya nomor 3 yang dipanggilnya udah nggak ada orangnya. Mau mewakili nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mewakili aja ya. Berarti maju 2 kali. Sudah? Ayo kita mulai untuk sesi presentasinya ya. Saya panggil nomornya. Untuk soal nomor 1 silakan maju yang bersangkutan. Ini saya panggil nomornya. Kita bahas soal nomor 1 ya. Menentukan struktur ya, teks, eksposisi, berjudul apa itu? Bencana asap yang memilukan ya. Teknisnya gini, jadi nanti ketika saya panggil misalnya nomor 3 silakan maju. Berarti siapa yang nomor 3 di kelompoknya maju, kemudian membacakan ya, menyampaikan hasil diskusinya sambil megang ini ya, minta tolong ya biar kedengaran. Ya. Seperti itu. Oke, kita mulai. Silakan, saya mau memanggil yang nomor berapa ya? Kalian senangnya nomor berapa ini? Ya, kita mulai dari yang ya Sunnah Rasul ya, nomor 3. Ya. Berbahagialah yang bukan nomor 3. Silakan nomor 3, tidak perlu saya panggil ya. Apa saya panggil? Silakan maju kelompok Filbrani Srina Nafisa. Mau diwakilkan? Wakilkan sudah, nggak apa-apa. Kelompok Al-Gaskar Nindi Salsabila. Kelompok 1 Black Eagle Putri Yofi, silakan maju. Kemudian kelompok Atlantis Mbak Siti Nurfadila. Ya. Ini ya. Ya. Jadi seperti ini. Silakan dibacakan ya, masing-masing dari hasil diskusinya. Disampaikan strukturnya ya, kan struktur aja. Ya dari sini ke sana wis gampang. Ya. Silakan. Kata dia bilang dia, Pak. Hah? Kata dia pertama. Terserah nih. Yang penting baca semua ini. Ya. Silakan dibacakan. Kemudian kita koreksi bersama-sama ya. Silakan dibacakan jawaban.
Tesis paragraf 1, karena di paragraf 1 itu penulis mengemukakan pendapatnya tentang peristiwa atau suatu masalah yang menjadi topik. Iya. Argumentasi paragraf 2 sampai 3. Karena di paragraf 2 sampai 3 terdapat suatu bukti yang memperkuat tesis. Penegasan ulang terdapat pada paragraf 4 karena berisi kesimpulan yang menegaskan ulang tentang tesis dan argumen. Nomor 2 kan? Nomor 2. Oh. Nomor 1 tesis paragraf pertama itu pendapat penulisan. Argumentasi terdapat paragraf 2 dan 3 karena menunjukkan fakta, data, dan pendapat. Penegasan ulang paragraf 4 itu kesimpulan gitu. Kesimpulan. Ya, kesimpulan karena kesimpulan. Kesimpulan. Tesis terdapat di paragraf pertama, yaitu pendapat penulis. Argumentasi di paragraf kedua dan ketiga. Karena karena terdapat bukti. Penegasan ulang ada di paragraf keempat karena di paragraf tersebut mengulangkan kembali teks eksposisi ke argumentasi. Struktur 1 tesis paragraf pertama karena pada paragraf pertama terdapat suatu pendapat atau ide utama dari penulis tentang bencana yang terjadi. Argumentasi paragraf kedua dan ketiga karena pada paragraf kedua dan ketiga terdapat bukti atau penyebab terjadinya bencana, dan di paragraf ini juga terdapat dampak nyata beserta contohnya. Jadi dapat dipastikan bahwa paragraf 2 dan 3 ini termasuk argumentasi. Penegasan ulang paragraf 4 karena pada paragraf ini penulis menjelaskan kembali tentang peristiwa yang terjadi, dan di paragraf keempat ini juga berisi rekomendasi atau saran penulis terkait dengan kejadian atau bencana yang terjadi. Nah, coba dari beberapa jawaban yang ada di depan, kira-kira jawaban yang tepat apa? Paragraf pertama merupakan tesis. Kok bisa? Karena paragraf pertama ini mengemukakan pendapatnya penulis secara umum dan tidak sempurna. Yaitu pendapatnya bahasa sendiri. Ini dijelaskan kalau ada sebab. Gimana? Bentar, diulang ya, Maya. Gimana? Ini dijelaskan ada kebakaran di Indonesia
tahun 2015. Kebakarannya, asapnya itu sampai ke negara tetangga seperti Singapura sama Malaysia. Artinya apa pendapatnya di situ apa penulis? Bencana asap yang dia memilukan. Artinya apa memilukan itu kalau dilihat dari judulnya? Berarti bencana yang memilukan, artinya apa? Membuat kita itu sebenarnya ya, artinya membuat kita tuh sedih ya. Karena ternyata bencana ini tidak hanya melanda Pulau Sumatera dan Kalimantan, tapi juga sampai ke negara tetangga. Kenapa kok bisa disebut memilukan di situ? Itu dijelaskan lagi di bagian argumentasi. Paragraf berapa argumentasi? 2 dan 3. Kenapa kok memilukan bencana asap yang itu yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera? Iya, pertama ya, itu ya, karena menyebabkan banyak penyakit. Terus apa lagi? Selain menyebabkan banyak penyakit, itu loh, selain masalah kesehatan, sektor ekonomi dan pendidikan itu juga terdampak. Apa dampaknya? Muridnya libur karena sekolahnya nggak bisa dibuka, nggak bisa dipakai, banyak asap, kira-kira seperti itu. Ekonomi juga lumpuh total karena aktivitas perekonomian juga tidak bisa dilakukan. Para petani nggak bisa ke sawah, nggak kelihatan sawahnya. Nanti dikira sawah ternyata sungai, repot. Itu ya. Jarak pandang hanya 5 meter. Semana berarti? Sini ke sana. Iya, sini ke sana. Iya, sana ke sini. 5 meter itu kira-kira ya sepanjang kelas inilah kira-kira. Kira-kira kalian bisa jalan ya, naik sepeda motor atau naik mobil jaraknya segitu? Nah, baru jalan tiba-tiba sudah nyemplung ke kali gitu ya. Jadi jawabannya apa? Paragraf 1 tesis, 2 dan 3. Siapa yang salah? Oh benar semua. Alhamdulillah benar semua. Ya. Tapi nanti ada penilaian dari ini ya, cara menyampaikannya ya. Saya nilai ada tuh. Nanti saya tulis di sini ya. Sudah, silakan bisa duduk. Ini tadi nomor 3 ya. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya soal nomor 2. Tentukan kata persuasif yang terdapat dalam teks eksposisi bencana asap yang memilukan. Gak usah maju sudah ya, langsung di tempatnya saja ya. Menghemat waktu ya, menghemat waktu. Silakan berdiri kemudian disampaikan, dibacakan aja jawabannya. Nomor 2 ini saya mau pakai yang nomor berapa ya? 3 sudah, 3 tenang wis. Yang 3 sudah lega hatinya. Ya. 3 kurangi 2 1. Oke, nomor 1. Ainun Komaria. Mana orangnya? Ya, silakan dibacakan apa jawabannya. Kata persuasif yang di situ apaan? Yang keras ya. Yang lain dengerin. Hendaknya sebaiknya masyarakat dapat ikut serta. Itu masuk kata persuasi itu. Masuk tiga-tiganya. Oke, sekarang yang lain. Nomor 1, ya silakan. Yang keras jawabnya. Ya, Kata persuasif sendiri itu adalah kata ajakan atau mengajak. Ya. Di sini kita hanya menemukan 2 kata persuasif, cuma di paragraf keempat itu di kalimat pertama pemerintah dan masyarakat hendaknya. Ya. Hendaknya itu kata persuasif. Terus di kalimat kedua pemerintah
kualitas sebaiknya juga kata persuasif. Jadi kita hanya menemukan 2 kata persuasif, hendaknya sama sebaiknya. Iya. Ya. Lagi? Belum, saya belum bilang benar ya. Itu hendaknya dan sebaiknya, dikarenakan hendaknya dan sebaiknya itu merupakan kata yang menyambungkan suatu kalimat. Hah? Persuasif? Yakin itu? Kan Ayo. Persuasif. Tadi apa penjelasannya? dikarenakan hendaknya dan sebaiknya itu merupakan kata ajakan. Kan kayak hendaknya itu pemerintah dan masyarakat, hendaknya itu kayak kita itu mengajak, Pak. Ya. Aja apa? Hendaknya apa itu kalau di kalimatnya? Hendaknya segera melakukan tindakan, hendaknya kita mengajak untuk melakukan sesuatu dalam upaya mengatasi masyarakat. Dah, cukup. Silakan nomor 1 yang sini. Siapa? Berdiri aja di situ, langsung. Yang keras tapi ngomongnya. Ayo yang lain dengerin. Ya. Iya, alasannya. Ayo, diskusinya gimana tadi? 2 ya berarti, hendaknya sama sebaiknya. Oke, sudah. Silakan duduk. Cukup? Sudah? Ini sudah ya tadi ya? Sudah semua? Oke, coba jawabannya apa? Jawabannya apa yang betul kira-kira? Hendaknya sebaiknya. Berarti yang ditemukan hanya 2. Tapi ada 1 yang diulang ya. Artinya gini, hendaknya itu maksudnya adalah memberikan saran. Memberikan saran itu seperti mengajak. Gitu loh. Hendaknya kita, itu kan memberikan saran untuk ini loh, untuk melakukan sesuatu, mengajak seperti itu. Paham ya? Sebaiknya juga sama seperti itu. Paham kira-kira? Paham ya? Pak Hujan. Oke, sudah gini aja. Coba, karena waktunya sudah habis ya. Jadi nanti silakan tugas ini ya. Tugas ini dikumpulkan dulu. Akan saya nilai berdasarkan hasil presentasi tadi dan hasil diskusi yang ada di situ ya. Kemudian untuk penguatannya ya. Untuk penguatannya silakan kalian baca-baca juga yang ada di buku. Kemudian ada tugas mandiri ya. Ada tugas mandiri. Silakan kalian cari teks eksposisi yang ada di internet ya. Kemudian kalian analisis soalnya sama dengan yang ada di situ. Seperti itu ya. Kalian print aja, kemudian kalian langsung tulis analisisnya seperti itu ya. Nggak usah ditulis ulang soalnya. Satu kelompok boleh sama, tapi kalau sama semuanya jangan. Seperti itu. Nggak boleh. Kalau mandiri berarti harus beda satu-satu. Mandiri karena ya. Kalau kelompok ya kelompok. Kalau mandiri berarti masing-masing harus beda. Seperti itu. Dikumpulkan pertemuan minggu depan. Ya. Pertemuan minggu depan kita bertemu lagi. Kita lanjutkan yang tadi yang belum selesai. Sambil lalu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menulis teks eksposisi. Jadi kita nanti akan mengembangkan kerangka, membuat kerangka dulu, teks eksposisi, kemudian kita jadikan teks eksposisi yang utuh seperti itu. Ya, paham ya kira-kira? Ya. Kemudian coba dari proses pembelajaran yang kita lalui hari ini, kalian merasa menyenangkan atau bosan atau gimana? Ya, menyenangkan ya. Ya. Cuma nanti kalian perlu ini ya untuk berlatih lagi dalam berdiskusi ya. Kemudian ketika presentasi juga harus lebih lancar ya untuk menyampaikan hasil kerjanya seperti itu. Paham kira-kira ya? Oke, kalau paham sudah itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa sebelum pulang. Yuk, pimpin dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.